Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan klasifikasi hadis berdasarkan sumbernya. 1. Hadis marfu. Hadis marfu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan, sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus seperti hadis mursal, muttasil, dan munqati. Macam-macam hadis marfu. 1. Marfu sareh atau marfu hakiki. Hadis marfu sareh adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW secara tegas. Adapun hadis marfu sareh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama marfu qauli atau perkataan, yang kedua marfu fi'li atau perbuatan, yang ketiga marfu takriri atau ketetapan. Yang ketiga marfu takriri atau ketetapan. 2. Marfu ghairi sareh. 1. Marfu qauli hukmi. 2. Marfu fi'li hukmi. 3. Marfu takriri hukmi. Klasifikasi hadis marfu. 1. Apabila dalam memberitakan itu diikuti dengan kata-kata seperti yarfa'uhu, marfu'an, riwayatan, yarwihi, yannihi, yatsuruhu, atau yablugu bihi. 2. Tafsir sahabat yang berhubungan dengan asbabun nuzul. 3. Sesuatu yang bersumber dari sahabat yang bukan semata-mata hasil pendapatan ijtihad beliau sendiri. Kehujahan hadis marfu. Hadis marfu yang sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah, sedangkan hadis marfu yang dhaif boleh dijadikan hujjah hanya untuk menerangkan fadailil amal. Dua, hadis mauquf. Hadis mauquf adalah apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dari perkataan, perbuatan, atau takrir. Pembagian hadis mauquf ada 3. 1. Mauquf qauli atau perkataan. 2. Mauquf fi'li, perbuatan. 3. Mauquf takriri atau penetapan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mauquf yang dihukumi marfu. Ulama hadis menunjukkan bahwa hadis mauquf ada yang mempunyai makna hadis marfu. Oleh karena itu, para ulama memutlakkan hadis semacam itu dengan nama marfu hukman atau marfu secara hukum. Marfu secara hukum, yaitu bahwasanya hadis tersebut secara lafadz memang mauquf, namun secara hukum ialah marfu. Hadis mauquf yang marfu hukman, ini ada beberapa macam, diantaranya 1. Seorang sahabat yang berkata yang tidak diketahui bahwa hal tersebut diambil dari ahli kitab. Sebuah perkataan yang tidak terdapat ruang ijtihad di dalamnya, tidak terkait dengan penjelasan bahasa atau penjelasan yang masih asing. 2. Seorang sahabat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada ruang ijtihad di dalamnya, seperti sholat kusuf yang dilakukan oleh para sahabat yang setiap rakaatnya lebih dari 2 ruku. Yang ketiga, seorang sahabat yang mengkabarkan bahwasanya mereka, para sahabat, telah mengatakan atau melakukan satu perbuatan atau memandang tentang satu hal bahwa hal itu tidak mengapa. Kemudian yang keempat, seorang sahabat berkata, umirna bikaza, atau kami diperintahkan begini. Nuhina bikaza, kami dilarang untuk begini. Atau minas sunnati kaza, termasuk sunnah adalah begini. Kemudian yang kelima,
Seorang rawi mengatakan dalam hadisnya ketika menyebutkan seorang sahabat dengan salah satu dari 4 kata berikut, yarfa'uhu, yanmihi, yab'uluhu, atau riwayatan. Yang keenam, seorang sahabat menafsirkan sebuah ayat yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Kemudian hadis mauquf yang dihukumi marfu. Hadis mauquf tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Hal itu disebabkan karena hadis mauquf hanyalah merupakan perkataan atau perbuatan dari sahabat saja. Namun, jika hadis tersebut telah nyata kesahihannya, maka hal itu bisa memperkuat sebagian hadis dhaif. Karena yang dilakukan oleh sahabat adalah amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, hadis maqtu'. Hadis maqtu' ialah sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in atau selainnya, atau seorang yang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, baik berbentuk perkataan atau perbuatan. Pembagian hadis maqtu' dibagi menjadi 2, yakni hadis maqtu' qauli dan hadis maqtu' fi'li. Kehujahan hadis maqtu'. Hadis maqtu' tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil untuk menetapkan suatu hukum, karena status dari perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya. Walaupun benar penisbatannya kepada orang atau tabi'in yang mengatakan, sebab hanya merupakan perkataan atau perbuatan seorang muslim, bukan merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun, jika terdapat tanda yang menunjukkan kema'rufan hadis tersebut, maka yang demikian bisa dihukumi hadis marfu' mursal. Dan apabila ditemukan qarinah waqaf, maka ia menjadi hadis mauquf. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.